Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Data Penumpang Titanic untuk Prediksi Kelangsungan Hidup menggunakan metode K-means. Anggota yang pertama ada 1 Ika Irawati dengan NIM 101211003. Yang kedua ada saya sendiri, Lisa Indriani dengan NIM 101210043. Yang selanjutnya ada Azriel Octaviansyah dengan NIM 101210051. Selanjutnya ada Hesti Nur Aviana dengan NIM 101210070. Selanjutnya ada Diki Widabdo dengan NIM 101210078. Kami akan mempresentasikan hasil laporan penelitian kami. Yang pertama ada dataset. Dataset yang digunakan yaitu data penumpang Titanic untuk prediksi kelangsungan hidup yang kami ambil dari Kaggle. Selanjutnya ada proses knowledge discovery. Yang pertama ada data processing, yang kedua ada exploratory data analysis atau EDA, yang ketiga ada pilih metode data mining, terus yang terakhir implementasi data mining. Yang pertama ada pemahaman data. Deskripsi datasetnya yaitu dataset ini berisi informasi berupa data penumpang dari kapal RMS Titanic yang mencakup aspek-aspek seperti identitas penumpang, status kelangsungan hidup, kelas tiket, nama, jenis kelamin, umur, jumlah saudara kandung atau pasangan, jumlah orang tua atau anak, nomor tiket, tarif tiket, nomor kabin, dan pelabuhan keberangkatan. Dataset ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara karakteristik penumpang dan peluang kelangsungan hidup, serta untuk menguji menggunakan metode klasifikasi dalam machine learning dan data science. Nomor 2 ada tujuan analisis. Tujuan dari analisis ini yaitu membantu clustering prediksi kelangsungan hidup penumpang kapal Titanic menggunakan metode K-means. Yang kedua ada data processing. Dalam data processing, proses yang pertama yaitu bersihkan data. Sebelum melakukan clustering, data numerik akan dinormalisasikan untuk memastikan semua variabel memiliki skala yang sama. Bisa dilihat di layar. Selanjutnya itu data processing yaitu melakukan transformasi data. Data yang sudah dibersihkan, dihapus nilai-nilai yang hilang, lalu mengidentifikasi dan menangani outlier serta memperbaiki kesalahan pengetikan. Kemudian, library Pandas akan digunakan untuk memanipulasi data dan transformasi yang kompleks. Oke. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Lisa Indriani terkait data processing. Yang kedua itu melakukan transformasi data. Dalam melakukan transformasi data, kita menggunakan bantuan bahasa Python menggunakan Google Colabs, dan berikut hasil codingan bisa dilihat pada layar berikut ini. Nah, setelah melakukan transformasi data, yang selanjutnya itu adalah exploratory data analysis atau EDA. Mulai dengan memuat dataset dan melihat 5 baris pertama untuk mendapatkan gambaran awal, dan ini di gambar terdapat 5 baris untuk gambaran awalnya, bisa dilihat pada layar ini ya. Nah, setelah tadi mendapatkan 5 gambaran, terus visualisasikan distribusi dari variabel menggunakan histogram, dan hasil histogramnya berikut ada di tampilan layar, bisa dilihat. Nah, selanjutnya adalah pilih metode data mining. Pada tahap ini melakukan pemilihan metode data mining. Setelah melakukan eksplorasi data awal, kami memutuskan untuk menggunakan metode clustering untuk mengelompokkan data pelanggan. Algoritma K-means dipilih karena kemudahannya dan kemampuannya dalam menangani dataset berukuran besar. Implementasi algoritma dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini hasil clustering dengan K-means ada pada layar, bisa dilihat. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari Mas Diki untuk mengenai pemilihan metode data miningnya.
Kita di sini menggunakan elbow method untuk menentukan jumlah klaster. Itu biasa dilihat untuk datanya itu menurun ya. Terus lanjut untuk ke persebaran data untuk clustering berdasarkan passenger ID dan umur. Terus kemudian untuk implementasi data mining itu kesimpulannya yaitu ada cluster 201 itu dengan sesuai jumlah. Terus kemudian lanjut ke laporan hasil. Yang pertama tujuan analisis deskripsi. Untuk deskripsi dataset sendiri itu dataset yang digunakan dalam analisis ini adalah data penumpang dari kapal Titanic. Informasi yang terkandung dalam dataset meliputi passenger ID untuk identitas unik penumpang, terus survivor untuk status kelangsungan hidup 0 untuk tidak selamat, 1 untuk selamat, dan untuk nama itu nama penumpang, sek untuk jenis kelamin, X untuk umur, dan SIP SP untuk jumlah saudara kandung atau pasangan per jumlah orang tua atau anak. Untuk tiket, nomor tiket. Untuk VAR adalah tarif tiket, terus kabin itu adalah nomor kabin. Untuk embarket itu pelabuhan keberangkatan. Nah, untuk dataset ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara karakteristik penumpang dan peluang kelangsungan hidup mereka, serta untuk metode klasifikasi dalam machine learning dan data science. Untuk menguji metode klasifikasi dalam machine learning dan data science. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari Mas Azril. Untuk selanjutnya itu terkait tujuan analisis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melakukan clustering prediksi kelangsungan hidup penumpang kapal Titanic menggunakan metode Cummins. Dengan analisis ini diharapkan dapat ditemukan pola-pola yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup penumpang. Selanjutnya yaitu metodologi proses. Di sini ada beberapa prosesnya, yaitu yang pertama pemahaman data, memuat dataset dan melakukan eksplorasi awal untuk memahami struktur dan isi data. Lalu yang kedua ada data processing, yaitu pembersihan data atau menghapus nilai yang hilang, menangani outlier dan memperbaiki kesalahan pengetikan. Lalu juga ada transformasi data, yaitu normalisasi data numerik agar semua variabel memiliki skala yang sama, berupa library pandas yang digunakan untuk manipulasi data. Lalu yang ketiga itu ada eksplorasi data analisis atau EDA, visualisasi distribusi variabel menggunakan histogram dan analisis statistik dasar untuk memahami karakteristik data. Lalu yang keempat itu ada pemilihan metode data mining, yaitu memilih metode clustering untuk mengelompokkan data pelanggan. Algoritma Cummins dipilih karena kemudahannya dan efisien dalam menangani dataset besar. Lalu yang terakhir itu ada implementasi data mining, yaitu mengimplementasikan algoritma Cummins menggunakan bahasa pemrograman Python untuk melakukan clustering pada dataset. Baik, saya Esti Afiana akan melanjutkan presentasinya dari Mbak Ika Irawati. Baik, yang terakhir ini ada hasil dan analisis. Yang pertama ada hasil. Yang pertama ada pola yang ditemukan. Setelah menerapkan algoritma Cummins, pola-pola yang ditemukan menunjukkan bahwa beberapa faktor seperti kelas tiket, jenis kelamin, dan juga umur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peluang kelangsungan hidup penumpang. Misalnya, penumpang dari kelas pertama memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kedua dan juga ketiga. Selain itu, wanita cenderung memiliki peluang selamat lebih tinggi dibandingkan pria. Untuk yang selanjutnya ada modelnya yaitu clustering dengan Cummins menghasilkan pengelompokan yang mencerminkan kelompok demografis yang berbeda. Kemudian visualisasi datanya dilakukan menggunakan berbagai grafik seperti histogram untuk distribusi umur, pie chart untuk proporsi kelangsungan hidup berdasarkan jenis kelamin, serta scatter plot untuk melihat hubungan antara tarif tiket dan juga umur.
Yang berikutnya atau yang terakhir ini ada kesimpulan. Dari analisis ini ditemukan bahwa karakteristik demografis seperti kelas tiket dan juga jenis kelamin merupakan faktor penting dalam menentukan peluang kelangsungan hidup penumpang Titanic atau Titanic. Hasil ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap hasil tragedi tersebut. Dengan menggunakan metode Cummins, analisis ini berhasil mengelompokkan penumpang berdasarkan karakteristik yang relevan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut di bidang machine learning dan juga analisis data. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.